Pokoknya saya nggak bisa, Cak Nur, menjelaskan nikmatnya. Pertama saya sujud. Iya. Saya seperti kecil, dan saya itu seperti nggak ada apa-apanya, dan saya itu seperti bukan apa-apa. Saya betul-betul orang yang sombong, orang yang sangat kecil, dan saya ini nggak punya apa-apa memang. Nyawa pun Allah yang punya. Itu. Saya masih ingat waktu itu, saya masih ngantar ibu saya ke gereja. Padahal saya masih Islam. Ibu nggak melarang? Awalnya nangis, waktu saya memutuskan untuk masuk Islam nangis. Iya, sempat ngajak ngobrol saya beberapa hari. Saya kan anak laki ya, anak laki satu-satunya. Terus dan ibu saya mengharapkan saya jadi pendeta sebenarnya dulu. Makanya saya masih sempat ngantar ibu ke gereja. Makanya saya waktu itu kayak mimpi di siang bolong waktu ibu memutuskan untuk makanya orang-orang Islam itu orang-orang yang berserah diri. Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang lurus. Beliau itu orang yang berserah diri. Makanya Nabi Ibrahim itu sebenarnya Muslim, bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Walaupun Yahudi Nasrani mengklaim itu Nabi dia, itu bapak dia. Dulu di Al-Quran dikatakan orang-orang beriman itu sebenarnya dulu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam itu Muslim, karena Nabi Ibrahim kan ajarannya lurus dan berserah diri, tawakal, pasrah. Karena ilmu pengetahuan mereka bersengketa, menyebutlah mereka Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya seperti itu. Awalnya dia Muslim semua dulu, secara nggak langsung sebelum Rasulullah hadir dan diturunkan Islam. Lah tawakal ini, Cak Nur, yang sampai sekarang saya kadang dokseren, kadang kadung pasrah betul, doa kita dijabah. Insya Allah. Itu bukan kata siapa-siapa. Saya yang alami, saya saksinya, saya yang alami. Pasrah ini yang susah. Bagaimana kita bisa pasrah sama Allah? Pasrah yang sepasrah-pasrahnya loh. Sampai saya punya cerita sendiri, ini saya ngarang sendiri. Ada ulama, ini sedikit cerita aja tentang pasrah. Ada ulama dimintai doa hujan oleh orang satu desa. Kemudian ulama itu sanggup, baik gitu, besok ketemu ke lapangan, kita doa hujan, minta hujan. Karena bertahun-tahun nggak hujan. Seluruh desa datang di tempat lapangan itu, dan ulama itu memandang semua orang satu desa. Sebelum berdoa, ulama tadi langsung ngomong gini, kayaknya kita nggak dikabulkan doa kita. Percuma kita berdoa, kita pulang lagi aja. Loh kenapa Kiai? Kan kita sudah sepakat untuk doa. Iya, karena nggak akan dikabulkan. Loh kenapa kan belum berdoa? Karena sampean yang hadir di sini nggak ada yang bawa payung. Berarti kan nggak yakin kalau akan nanti doa kita dijabah. Kan kita minta doa, minta hujan. Kalau sampean tawakal pasti sanggup payung. Pasti dijabah, tangguh payung Buktinya satu pun nggak ada yang bawa payung, berarti satu pun nggak ada yang pasrah sama Allah, nggak ada yang tawakal. Udah pulang aja. Itu doa, itu cerita sih. Citra betapa tawakal itu seperti itu. Seperti itu. Akhirnya saya lanjutkan cerita saya tadi. Setelah ibu saya masuk Islam, ada kejadian lagi, Cak Nur, yang itu membuat saya semakin mantap di Islam. Dan itu kayaknya, ya pernah sih, alhamdulillah beberapa kali saya alami itu. Maksudnya sholat sampai nangis. Padahal saya pingin setiap sholat itu nangis karena nikmat, ternyata nikmat kan. Waktu itu saya masuk Islam itu gak pede saya sholat di masjid. Waduh, kok roh kabeh. Saya selalu gitu. Aku ki wong Kristen. Maaf, terpotong itu. Jeda berapa tahun akhirnya sholat di masjid? Mungkin setelah saya syahadat, mungkin 2-3 bulan ya. Saya lupa. Belum, nggak ada sampai setahun ya? Oh, enggak. Waktu itu saya kalau diajak ke masjid, saya nolak. Masih malu-malu? Iya. Waduh, aku gak pede. Kok run aku wong Kristen. Setelah kok ya apa sampean? Memang sampean nolak label salib dah. Sampai rumung sampean mantan Kristen. Akhirnya saya dipaksa. Bener itu, Cak Nur. Saya dipaksa sama teman-teman ustaz. Dikawal ae. Iki dikawal ae. Masih kok iki ngomong iki dikawal ae. Dikawal. Bener, Pak. Saya dikawal itu, Cak Nur. 4-5 orang ustaz, teman ustaz. Sholat jamaah pas hari Jumat. Jadi saya sholat jamaah, sholat Jumat. Saya benar-benar dikelilingi itu sama teman-teman. Karena benar-benar saya nggak mau. Ustaz ayo, sampai saya akhirnya dikepung. Saya dikepung. Bahasanya saya dikepung. Ben saya pede gitu, sholat jamaah. Saya sholat Jumat. Waktu itu saya nangis, Cak Nur. 2 rakaat itu saya nangis sejadi-jadinya. Betul-betul saya nangis sampai terakhir sholat itu saya sampai nangis. Sampai air ingus itu keluar semua. Terus teman-teman tuh bingung setelah sholat. Lapo Pak, sampean lapo Mas kok sampai kok ngono nangis sampai ngguguk. Iya, koyo ono suara, bukan suara, ndak tahu lah pokok gini, di hati saya itu kayak gini. Kamu tak kasih kesempatan ya, kayak ada suara seperti ini. Kamu tak kasih kesempatan, tak kasih tobat.
Saiki tobat toh sebelum nyawamu tak ambil. Kamu 30 tahun lebih, saya memang waktu masuk Kristen itu ya, masuk Islam itu 32 kalau nggak salah umur saya. Sudah tua sebenarnya. Terus pas ini artinya wis tuwuk saya di Kristen. Makanya saya kalau kristologi saya mantep. Insya Allah saya paham. Udah matang di Kristen. Di Kristen. Akhirnya saya nangis, kayak ada suara gini, kamu mumpung masih hidup, tak kasih kesempatan untuk bersujud. Kamu sombong sebagai umatku, sombong 30 tahun lebih kamu nggak pernah sujud, nggak pernah keningmu mbok sungkurno di tanah untuk menyembah saya. Nangis itu makanya, kayak ada suara seperti itu. Makanya saya nangis. Dan nikmatnya saya nggak bisa jelaskan. Benar-benar saya nggak bisa jelaskan. Pokoknya saya nggak bisa menjelaskan nikmatnya. Pertama saya sujud. Saya seperti kecil dan saya itu seperti nggak ada apa-apanya dan saya itu seperti bukan apa-apa. Saya betul-betul orang yang sombong, orang yang sangat kecil dan saya ini nggak punya apa-apa memang. Nyawa pun Allah yang punya. Itu nikmatnya saya sujud. 2 rakaat saya nangis. Betul-betul nangis. Sampai semua orang lain tuh lihat semua, bingung mungkin. Ini lah apa bang lagi sholat sampai nangis kayak gitu. Itu Janur. Jadi nikmatnya saya sujud dan itu tempo-tempo sih saya melakukan itu, nangis sampai sholat sambil nangis gitu. Itu sih Janur. Jadi kenikmatan bahkan apa ya, kebesaran Allah itu ditunjukkan itu banyak Janur. Sampai saya pernah, sebenarnya banyak sih pertolongan Allah itu datang dan apa ini, sampai saya dulu tidur masjid, nggak punya pekerjaan, kemudian apa, harta juga habis, dan itu berkat pertolongan Allah sebenarnya. Di samping saya memang benar kalau ada musibah itu kita harus mendekat ke orang-orang yang beriman, ke orang-orang yang soleh, supaya kita bisa kembali lagi, iman kita kembali lagi. Dan memang di Quran dikatakan memang manusia itu sifatnya kan lemah. Jadi wajiban kita untuk selalu mengingat Allah, baik dalam sholat maupun membaca Quran. Karena disitulah sebenarnya obatnya orang sakit itu Al-Quran itu, obat hati, obat jiwa. Ya walaupun kadang kita apa ya, lalai ya, kadang pas enak lupa ya Allah. Di saat dikasih ujian, penderitaan, kesengsaraan, baru ingat, baru mendekat. Seperti di Quran banyak dikatakan itu seperti itu. Masya Allah. Ya. Jenengan kan Kristen taat ya, pada saat itu ya, Kristen taat. Biasanya kalau masuk pindah agama, masuk Islam khususnya ya, itu ada tantangan dari keluarga. Nah, pada saat itu jenengan ngumpet-ngumpet dulu atau terbuka sama orang tua? Kan ibu masih hidup ya? Iya, terbuka. Saya masih ingat waktu itu, saya masih ngantar ibu saya ke gereja. Padahal saya masih Islam. Ibu nggak melarang? Awalnya nangis, waktu saya memutuskan untuk masuk Islam nangis. Iya, sempat ngajak ngobrol saya beberapa hari, nggak mau ngobrol sama saya. Ini nangis kecewa gitu? Iya, karena saya kan anak laki satu-satunya. Terus apa? Dan ibu saya mengharapkan saya jadi pendeta sebenarnya dulu. Makanya saya kan belajar memperdalam Injil itu kan juga karena itu mungkin. Dan saya memang dulu seneng sih Cak Nur dengan agama. Makanya saya masih sempat ngantar ibu ke gereja. Makanya saya waktu itu kayak mimpi di siang bolong waktu ibu memutuskan untuk syahadat. Karena saya nggak mempengaruhi, saya nggak nunjukkan buku Islam. Ini loh Bu, saya nggak nyetel ceramah-ceramah Islam. Ini loh Bu, Islam itu agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah. Enggak. Jadi saya membebaskan ibu saya lah, nggak apa-apa kan. Karena saya dulu punya pemikiran gini sih Cak Nur. Sebenarnya saya itu jujur aja ya, sampai detik ini saya itu kasihan sebenarnya kalau melihat saudara-saudara kita yang Kristen, karena mereka nggak tahu. Iya, betul. Nah, karena tapi gini Cak Nur, hidayah itu hanya untuk orang yang masuk Islam. Kenapa kok gitu? Saya pernah ada pertanyaan dari teman-teman mu'alaf, orang keluar dari Islam apa untuk hidayah lek mlebu Kristen? Enggak. Loh kok sampean berani ngomong gitu? Karena kebenaran itu hak di Islam. Kalau orang keluar dari kebenaran masuk untuk hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Jadi hidayah itu hanya untuk orang yang masuk Islam. Dan hidayah itu sebenarnya bukan spesifik untuk orang yang masuk Islam. Hidayah itu harus terus kita minta. Hidayah supaya sholat 5 waktu. Hidayah supaya kita tetap iman Islam. Hidayah untuk bisa bersedekah.
Itu perlu hidayah. Dan sampai mati kita harus minta hidayah. Karena penilaian orang itu di akhir. Bisa jadi kita iman nanti nauzubillah min dzalik mau mati kita kafir. Bisa jadi orang yang kafir mau mati nanti iman. Jadi hidayah harus terus minta. Jangan sampai hidayah itu dicabut sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya hidayah itu sebenarnya, dan hidayah itu menurut saya ada dua. Hidayah itu ada yang apa ini? Panca indera, dari mendengar, dari melihat Al-Quran, dari mendengar orang sholat seperti Sayyidina Ali kan saat itu masuk Islam saat melihat Rasulullah sholat. Atau hidayah naluriah. Sejatinya manusia itu secara naluri menginginkan Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Betul Cak Nur, sebenarnya manusia itu mengharapkan itu dan memimpikan itu, dan itu sebenarnya dari lahir itu sudah manusia sudah. Makanya hidayah lahiriah itu contoh ini contohnya Cak Nur. Kenapa bayi lahir itu nangis? Itu hidayah, karena secara naluriah itu hidayah dari Allah. Kenapa orang yang mengalami kesusahan, sakit atau apa mengeluh dan mendekat kalau itu juga hidayah, itu naluri, itu naluriah, hidayah dari Allah langsung. Dan sebenarnya Cak Nur, ini sedikit aja perdebatan antara Islam dan Kristen. Kalau menurut saya setelah saya pernah di Kristen dan saya pernah di Islam, sebenarnya nggak perlu. Karena jelas kebenaran itu sudah disampaikan Allah jauh-jauh hari saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau ada orang memperdebatkan Kristen dan Islam, menurut saya itu orang yang nggak paham sebenarnya. Karena orang kalau sudah tahu kebenaran, orang sudah Islam keluar dari Islam, berarti kan dia meninggalkan kebenaran. Karena kalau sudah seperti itu, nauzubillah min dzalik, berarti kan lebih parah. Kecuali orang yang belum tahu kebenaran, betul-betul belum tahu, dia taklid mengikuti agama orang tua mulai kecil, diperdengarkan kebenaran itu dan dia pindah lah, itu alhamdulillah. Karena dia sebelumnya kan belum tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran. Saya sedikit aja cerita Cak Nur tentang kristologi, sedikit aja. Sebenarnya di saudara-saudara kita orang Kristen itu Trinitas itu kalau dia ditanya apa orang Kristen itu nggak tauhid. Kalau orang yang paham, karena nggak semua orang, nyon saya tidak semua orang Kristen itu paham tentang ketauhidan Kristen. Orang Kristen kalau ditanya tauhid. Loh, terus kok Tuhan itu siapa yang bilang 3? Loh, itu loh Tuhan saya itu loh 1, tapi yang memang jadi 3 jadi 1 jadi 3. Secara akal memang nggak masuk akal, tapi mereka tidak mengatakan seperti itu. Kalau orang Kristen, dia mengatakan itu tauhid. Tuhan saya itu ya Yesus, ya Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan saya itu jadi 3, bukan jadi artinya Allah itu turun ke dunia itu berupa firman, berupa wujud Kristus, Yesus itu. Jadi kalau itu dipertentangkan, pilihannya sebenarnya cuma 2. Kamu menyembah tauhid yang Kristen atau tauhid yang Islam. Kalau saya seperti itu setelah saya menjalani Kristen dan Islam. Karena kalau di Kristen itu sebenarnya nggak perlu dipertentangkan. Mereka juga tauhid kalau menurut mereka, walaupun tauhidnya nggak benar, ya, tauhid menurut Kristen. Padahal tauhid yang sebenarnya, makanya di Al-Quran jelas sudah difirmankan di Al-Quran firman Allah bahwa agama yang diridhoi Allah itu agama Islam. Bahwa sudah aku sempurnakan Al-Quran ini. Kalau Al-Quran ini sudah disempurnakan Allah, berarti kan Islam sudah sempurna. Makanya kalau saya ditanya Islam itu sempurna. Buktinya apa? Ada di Al-Quran bahwa sudah aku sempurnakan Al-Quran ini. Dan agama yang aku ridhoi agama Islam. Dan agama yang bahwa siapa yang meninggalkan Islam, dia orang-orang yang rugi. Jadi artinya memang kalau tauhid yang sebenarnya ya memang Islam. Sebenarnya sudah selesai itu. Dan itu memang tidak cukup di Al-Kafirun, agamamu tidak cukup itu kalau menurut saya. Itu ada ada penjelasan yang lebih dalam lagi tentang ketauhidan tadi. Justru saya masuk Islam ini karena saya paham tauhid tentang kekristenan, kemudian saya belajar tentang tauhid keislaman, akhirnya saya memutuskan memang benar tauhid yang menurut tauhid yang sebenarnya itu di Islam. Allah yang esa. Membaca di Alkitab atau di kitab mereka itu. Kadang saya baca itu juga mengarahnya ke Islam sebenarnya. Kayak macam Yohanes 5:30.
Itu kan kata-katanya kan saya tidak bisa berbuat apa-apa, Ya. melainkan kehendak Allah, ya kan? Ya. Berarti kan saya hanya seorang utusan gitu kan? Iya. Loh, tapi gini Cak Nur, kalau itu ayat itu kita tunjukkan ke orang-orang Kristen dan Katolik, tidak serta-merta mereka akhirnya meninggalkan agama mereka. Kembali lagi, karena jadi gini Cak Nur, Kristen Yesus itu suatu ketika jadi Allah, suatu ketika jadi manusia. Nah, 100% manusia, iya, 100% betul. Tuhan. Itu yang dipegang kuat sama mereka, dan itu mereka menganggap itu tauhid mereka, tauhidnya di mereka itu. Kalau minta penjelasan, imani saja. Ya, betul. Iya. Iya. Doktrinnya kan seperti itu. Iya, makanya banyak kalau saya lihat dialog-dialog debat-debat itu kan, ya memang di Injil nggak ada sih Yesus mengatakan sembahlah aku Tuhan, nggak ada memang. Nggak ada. Tapi siapa yang melihat Allah, dia melihat aku. Nah, seperti itu. Tapi itu kan tafsir. Nah, multi tafsir akhirnya nanti kan macam-macam. Dan itu yang menafsirkan 12 murid Yesus. Yang itu di Al-Quran disebut Hawariyun, para pengikut Nabi Isa alaihissalam, para penjaga. Ingin selamat harus melalui aku. Ya, penjaga. kan? Ya, penjaga. Sebenarnya sama. Kalau di Islam juga ingin selamat ya harus mengikuti Ya, teladannya Rasulullah. betul. Ya kan? Tapi bukan berarti Rasulullah itu Tuhan. Betul. Ya. Terus selama masuk Islam, ada nggak sih ujian-ujian yang paling berat di situ? Ada Janun, banyak sebenarnya. Ya termasuk meninggalnya almarhumah ibu saya. Kemudian saya kehilangan pekerjaan, kehilangan harta. Tapi saya menemukan dulu saya waktu Kristen itu kayak eman gitu sama harta. Tapi alhamdulillah begitu saya masuk Islam, saya sedikit pun saya nggak merasa, istilahnya nggak kayak dulu gitu loh. Artinya sama harta itu ya udahlah, itu milik Allah kok. Bahkan jasad dan nyawa ini juga milik Allah. Kita ini sebenarnya di dunia ini nggak punya apa-apa. Untuk apa sih kita mempertahankan yang bukan milik kita, termasuk harta, termasuk anak-anak, istri. Itu kan juga kita juga harus siap-siap untuk ditinggalkan mereka, karena mereka juga bukan milik kita utuh seluruhnya, enggak kan. Banyak Cak Nur, kalau ujian-ujian itu banyak. Ujian, bahkan saya mendapat ujian dengan kehilangan pekerjaan dan harta benda itu, saya sampai sempat di titik nadir juga. Iman saya sampai jatuh di tingkat paling bawah. Sampai makanya saya menemukan ayat di Al-Quran bahwa ada orang itu beriman itu seperti di tepi. Saya lupa ayatnya, tapi itu saya ingat terus, akan selamanya saya ingat, karena itu yang menguatkan iman saya waktu saya jatuh, bahwa ada orang itu beriman di tepi, yaitu saat dia mendapatkan ujian, tantangan, rintangan, dia menoleh ke belakang, artinya kembali murtad. Dan setelah saya membaca asbabun nuzul dan tafsir, ternyata ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ada orang Yahudi yang masuk Islam, tadinya kaya, dia jadi miskin. Kemudian si Yahudi ini mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini udah masuk Islam, dulu kaya, sekarang kok aku miskin? Caranya gini, nggak orang masuk Islam. Rasulullah waktu itu bingung, belum sempat jawab. Iya kok, ya ujiannya kok abot temen orang ini. Belum sampai Rasulullah menjawab, orang ini dibuat buta sama Allah SWT. Karena kekufurannya aja, dia kufur nikmat kan. Sudah diberi kebenaran, sudah diberi sehat, diberi hidup, masih seperti itu, mengutuki Allah seperti itu, dibuat buta. Semakin bingung Yahudi tadi, datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya wis miskin, saya ini buta. Kok ini ujianku tambahan? Turunlah ayat itu. Saya membaca asbabun nuzulnya seperti itu, bahwa ada orang yang beriman itu seperti di tepi. Di tepi itu kan nggak di tengah, berarti di tepi itu nggak 100% imannya sebenarnya. Begitu untuk ujian, tantangan, rintangan, penderitaan, kesengsaraan, dia menoleh ke belakang, maksudnya menoleh ke belakang itu murtad, kembali ke agama. Dan Yahudi itu akhirnya kembali ke agama yang lama, gara-gara diuji seperti itu. Bahkan di Al-Quran juga dikatakan, jangan engkau mengharap surga sebelum engkau menderita, mendapat ujian, penderitaan, kesengsaraan seperti orang-orang sebelum engkau.